pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiril Amrah. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG kategori kedua di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kompetensi kepada teman-teman. Saya mengharapkan kritik dan sarannya terkait video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita belajar, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, artinya seluruhnya sehat ya anak-anak. Apakah kalian sudah sarapan pagi tadi? Sudah siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Dulu untuk kalian semua. Nah, sebelum kita belajar, biar kita tidak terlalu tegang, biar kita semangat belajarnya, silakan seluruhnya berdiri. Lakukan semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Silakan duduk. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bapak ya dalam pelajaran yaitu bahasa Indonesia. Kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Hari ini kita materinya menceritakan kembali cerita fantasi secara tertulis. Jadi hari ini masih berhubungan materinya dengan materi minggu kemarin. Minggu kemarin materinya tentang apa? Ketangan. Tentang cerita fantasi. Jadi minggu kemarin kita belajar apa itu cerita fantasi, kemudian unsur-unsur cerita fantasi. Coba yang masih ingat apa itu pengertian cerita fantasi, angkat tangan. Setio silakan. Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat imajinasi atau hayalan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Setio. Cerita fantasi adalah cerita imajinasi atau hayalan. Benar apa yang disampaikan oleh teman kalian? Benar. Nah, jadi cerita fantasi itu artinya sifatnya hayalan atau imajinasi. Nah, ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya materi kita minggu kemarin? Mungkin
Yang masih ingat tentang unsur-unsur cerita fantasi, angkat tangan. Ya, silakan Dinda. Apa Dinda? Cerita fantasi meliputi tokoh penafrahan, latar, alur, amanat, sudut pandang, dan tema. Iya, tentang dulu teman. Ya, jadi ya benar yang disampaikan oleh teman kalian Dinda ya. Jadi yang disampaikan oleh Dinda tadi itu merupakan unsur cerita fantasi yang sifatnya di dalam cerita itu atau disebut unsur intrinsik. Nah, hari ini kita belajar masih berhubungan cerita fantasi, tapi materinya menceritakan kembali cerita fantasi secara tertulis. Nah, silakan anak-anak dibaca KD, indikator, dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Silakan dibaca. Sudah dibaca? Sudah. Ya, jadi hari ini, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak mampu menuliskan pokok-pokok penting cerita yang dibaca dengan baik. Kemudian mampu menceritakan kembali teks cerita fantasi yang kalian baca secara tertulis dengan baik. Jadi tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, kalian bisa menuliskan pokok-pokoknya, kemudian kalian bisa menceritakan kembali ceritanya secara tertulis. Nah, silakan keluarkan buku dulu, buku paketnya, kemudian buku tulis dan pena. Sudah? Nah, berhubungan dengan menceritakan kembali cerita, anak-anak di kelas 72 ini siapa yang sering menonton sinetron angkat tangan? Atau film kartun angkat tangan? Yang sering menonton? Hah? Tidak ada. Kalian sering menonton tidak? Sering. Jadi angkat tangan silakan. Yang sering menonton angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, artinya kita semua ya, Bapak sendiri juga sering menonton baik televisi maupun di YouTube. Nah, ketika kalian menonton SpongeBob, Upin Ipin, dan seterusnya. Nah, ketika kalian menonton mungkin Upin Ipin, SpongeBob dan seterusnya, mungkin suatu saat kalian pernah menceritakannya kepada teman kalian, kan? Sering kan? Sering. Nah, yang kalian lakukan itu artinya kalian secara tidak langsung telah menceritakan kembali, menceritakan ulang apa yang kalian tonton, tapi secara lisan. Nah, di sini Bapak telah menyiapkan sebuah video, silakan disaksikan, dicermati videonya. Usul Telaga Warna. Dikisahkan di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang subur dan makmur bernama Kota Tangguhan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang peramal yang bijaksana bernama Prabu Suwartalaya. Ia mempunyai seorang istri yang cantik bernama Ratu Purbanana. Apa yang membuatmu murung, wahai istriku? Mengapa kita belum juga diberi rombongan? Harus berapa lama lagi kita menunggu? Aku sudah putus asa, Kanda. Sabarlah, istriku. Kemarilah, nak. Ayah punya sesuatu untukmu di hari ulang tahunmu ini. Wah, dia untukku. Pasti sangat indah. Sang raja pun memberikan kalung permata kepada sang putri sebagai hadiah ulang tahun. Apa ini? Apakah ini kalung? Iya, nak. Kalung itu pemberian dari orang-orang di seluruh penjuru negeri. Sangat indah, bukan? Kenapa ayah memberiku kalung jelek seperti ini? Permatanya kecil, rantainya juga terlihat murah. Aku tidak suka. Kalung pemberian Prabu hancur terburai di tanah. Perbuatan putri yang dibuat itu sangat mengagetkan semua orang, terutama sang ratu. Ia merasa begitu kecewa melihat putrinya tersebut. Air mata pun menetes dari matanya. Melihat ratu menangis, sang
istana. Manusia akan ikut merasakan kesedihan. Keluarlah mata air yang besar. Semua kerajaan pun tenggelam, benar-benar menjadi danau. Danau itu sungguh cantik. Warna airnya berbeda-beda. Menurut cerita, warna danau itu berasal dari kalung permata sang putri. Danau ini sekarang dikenal sebagai Telaga Warna. Sudah ditonton ceritanya? Sudah. Bagus tidak ceritanya? Bagus. Siapa yang bisa menceritakan ulang cerita yang kalian tonton tadi yang pertama? Silakan Delwan apa cerita? Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kembali cerita tersebut. Di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja dan ratu yang sangat baik. Pada suatu malam, sang ratu terlihat murung dan sedih. Sang raja yang melihat itu pun bertanya kepada sang ratu, kenapa dia terlihat murung dan sedih. Sang ratu menjawab bahwa dia sedih karena tidak diberi keturunan oleh Sang Maha Kuasa, padahal sudah menikah sangat lama. Sang raja yang mendengar itu pun pergi ke hutan yang lebat dan gelap, dan dia pun berdoa kepada Sang Maha Kuasa untuk diberikan seorang anak. Akhirnya sang raja pun merasa bahwa doanya akan dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Dia pun kembali, dan benar saja, beberapa selang kemudian sang ratu hamil dan melahirkan seorang putri yang cantik. Tapi sayang, sang putri memiliki sifat yang manja. Namun sang raja terus menuruti permintaannya, mengingat dia adalah anak satu-satunya. Sampai pada hari ulang tahun ke-17 sang putri, sang raja memberitahukan kepada seluruh rakyatnya. Rakyat pun gembira dan langsung menuju ke istana dan memberikan hadiah mereka. Sang raja menyimpan hadiah tersebut ke dalam suatu ruangan dan hanya mengambil beberapa mutiara, beberapa berlian. Dia pun menunjukkan permata-permata itu ke istrinya. Sang ratu melihat permata itu pun sangat senang karena permata itu sangatlah bagus, apalagi jika dibuat menjadi kalung. Sang raja yang mendengar itu lalu pergi dan bertemu dengan seorang pembuat perhiasan. Dia ingin dibuatkan sebuah kalung yang paling bagus di dunia ini. Sang pembuat kalung itu pun akan menuruti permintaan rajanya. Pada saat waktunya tiba, para rakyat sangat gembira dan langsung pergi ke halaman istana. Mereka menyambut dengan hangat kedatangan dari sang putri. Saat itu juga sang raja pun memberikan kalung yang sudah dia persiapkan. Namun terlihat dari wajah sang putri tidak senang karena menurut dia kalung itu terlihat murah dan sangat tidak cantik. Dia pun melemparkan kalung itu. Melihat hal itu, para rakyat sangat tercengang. Apalagi sang ratu. Dia sedih dan menangis dan sangat kecewa kepada putrinya. Melihat ratunya menangis, para rakyat pun ikut menangis. Bahkan dunia seakan juga merasakan hal itu dan langsung mengeluarkan mata air yang langsung membanjiri istana. Akibat hal itu, istana pun banjir dan tertelan oleh
oleh air. Pada akhirnya istana pun banjir dan menjadi sebuah sungai. Sungai itu sangat cantik dan memiliki warna berbeda-beda. Sungai itu sekarang dikenal sebagai Sungai Telaga Warna karena memiliki warna yang berbeda-beda. Terima kasih. Ya, ceritanya sudah sangat lengkap sekali ya dari awal sampai terakhir sudah diceritakan dengan lengkap oleh teman kalian deh, Delon ya. Jadi, nah yang disampaikan oleh Delon tadi, ketika kalian menonton, kemudian kalian menceritakan ulang yang disampaikan oleh Delon tadi, menceritakan secara lisan. Nah, hari ini kita belajarnya menceritakan secara tertulis, bagaimana menceritakan cerita yang kalian baca atau yang kalian tonton secara tertulis. Nah, bagaimana menceritakan kembali cerita fantasi secara tertulis? Bagaimana ya caranya? Nah, jadi ketika kalau kalian menceritakan secara lisan, apa yang kalian tonton atau kalian baca, artinya kalian berhubungan dengan kosakata, kemudian apalagi gerak, mimik dan seterusnya. Nah, tapi ketika berbeda kalau kalian menceritakan ulang secara tertulis, langkah-langkahnya berbeda dengan menceritakan secara lisan. Jadi kalau kamu menceritakan secara tertulis, yang pertama membaca teksnya dulu. Kalau dia berupa tulisan. Setelah membaca teks, kemudian mencatat pokok-pokok penting cerita. Setelah itu apa? Menulis ringkasan atau menceritakan kembali secara tertulis. Setelah itu baru memeriksanya. Selesai. Jadi ini ya urutan-urutan kalau kalian menulis cerita secara tertulis. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita belajar bagaimana menceritakan sebuah cerita yang kita baca secara tertulis. Nah, ini sudah Bapak bagi kelompoknya. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian ini sudah Bapak siapkan LKPD ya. Nah, di situ ada cerita ya, cerita fantasinya judulnya apa? Negeri Kurcaci dan Negeri Elf. Ya. Nah, silakan dibaca ceritanya, kemudian dicatat pokok-pokok penting cerita fantasi ini. Kemudian kalian buat ringkasan sesuai dengan pokok-pokok cerita tersebut. Membuat ringkasan itu artinya kalian telah menceritakan ulang cerita fantasi yang kalian baca. Ditulis pokok-pokoknya terlebih dahulu ya. Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok novel sudah selesai? Sudah selesai. Kelompok dongeng? Sudah selesai. Kelompok fabel? Sudah selesai. Kelompok cerpen? Selesai ya. Karena kalian semuanya sudah selesai menjawabnya di LKPD, kepada kelompok yang ingin presentasi ke depan, silakan angkat tangan. Ya, silakan kepada kelompok cerpen untuk presentasi ke depan.
negeri kurcaci, dan negeri Elf. Ratu Valikli menderita penyakit kertek, penyakit yang membahayakan, dan hanya dapat diobati dengan bunga pilpila. Mila, seorang pelayan istana, mendaftarkan diri dan meminta izin kepada Raja Morkin untuk mencari bunga pipilala. Mila pergi berjalan jauh dan menemukan bunga pipilala. Ketika akan memetiknya, seorang elf perempuan melarangnya dan membawanya ke penginapan. Mila ketakutan karena ia disangka akan mencaburi bunga pipilala milik elf. Perempuan yang bernama Grevilla, Mila diizinkan kembali ke negerinya dengan syarat membereskan penginapan Grevilla. Ketika membersihkan penginapan, Mila bernyanyi dan kaget karena Grevilla ikut bernyanyi. Grevilla mengetahui nama raja dan ratu negeri Unocchio. Grevilla menjelaskan kepada Mila bahwa ia dulu pernah menolong raja dan ratu negeri Unocchio dari kerajaan para elf. Akhirnya Grevilla mempersilakan Mila untuk memetik 10 bunga pipilala dan menitipkan salam kepada Raja Morkin dan Ratu Valikli. Mila pulang ke istana dan menyerahkan bunga kepada Nabi. Seketika Ratu Valikli sehat kembali. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok Fabel akan menanggapi hasil diskusi kelompok cerpen. Menurut kami, hasil diskusi kelompok cerpen sudah sangat baik. Alur ringkasannya sudah mencukupi dari awal sampai akhir cerita negeri kurcaci dan negeri F. Terima kasih. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Delon atas tanggapannya. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi, kami persilakan. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok dongeng akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok cerpen. Menurut kelompok kami, ringkasan cerita yang disampaikan sudah sangat lengkap, sudah mencakup dari awal sampai akhir cerita. Terima kasih. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Piber atas tanggapannya. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok cerpen. Ya, terima kasih kepada kelompok cerpen yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kita menceritakan kembali apa judulnya tadi? Negeri Kurcaci dan Negeri Elf. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Apakah kalian bisa menceritakan kembali secara tertulis? Bisa. Coba kita kalau tidak ada pertanyaan, ini Bapak sudah menyiapkan sebuah cerita. Ini secara individu, silakan dijawab. Nah, yang LKPD tadi dikumpul ke depan ya. Dikumpul, nanti Bapak periksa lagi. Itu sudah Bapak bagi ya, satu orang satu ya. Silakan ditulis nama kalian masing-masing. Tulis nama, kemudian kelas.
Ini tujuannya Bapak ingin melihat apakah anak-anak sudah memahami materi pada hari ini atau belum. Soalnya sama seperti yang di LKPD tadi ya. Menceritakan kembali ceritanya itu berlian 3 warna. Tulis di belakang ya, tulis di belakang jawabannya kalau tidak muat di depan. Silakan ditulis. Yang ini mana? Masing-masing ya. Nah, yang kerjasama ditulis jawabannya. Penanya ada pena? Ini pena. Tulis pokok-pokoknya dulu, kemudian dibuat ringkasan sesuai dengan pokok-pokok itu. Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai silakan dikumpul ke depan. Jangan lupa namanya masing-masing jangan lupa ditulis. Silakan dikumpul ke depan. Selesai. Sudah seluruhnya? Sudah. Karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, silakan kepada anak-anak yang ingin menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, angkat tangan. Kirana, silakan. Langkah-langkah menceritakan kembali cerita fantasi secara tertulis ialah 1. Membaca teks cerita fantasi. 2. Mencatat pokok-pokok penting informasi dari cerita. 3. Membuat ringkasan dari cerita tersebut. Dan yang terakhir, memeriksa kembali tulisan cerita fantasi. Ya, tepuk tangan dulu. Yang benar yang disampaikan oleh teman kalian. Jadi materi kita pada hari ini menceritakan kembali cerita fantasi secara tertulis. Jadi langkah-langkah dalam menceritakan kembali. Yang pertama, membaca cerita. Kalau dia bentuk tulisan, kalau dia bentuk video, menonton video. Setelah itu mencatat pokok-pokok penting cerita. Nah, dari pokok-pokok penting itulah nanti dibuat sebuah ringkasan. Dibuat sebuah ringkasan. Setelah dibuat ringkasan selesai, baru kita telaah lagi dari segi penulisan, ya kan? Huruf besar, huruf kecil, penggunaan titik, penggunaan koma dan seterusnya. Nah, jangan lupa anak-anak, materi minggu depan silakan dipelajari, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Silakan dipelajari, nanti kita bertemu lagi minggu depan. Semoga kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini saja pertemuan kita pada hari ini. Bila ada kata yang salah, Bapak mohon maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.